أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau tuan-puan baca kitab misalnya karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari, itu di jilid yang pertama, bab muqaddimah. Yang punya kitab kami di halaman 634, posisi paling kiri sebelah bawah. Itu dikisahkan Imam Al-Bukhari itu mulanya buta, tak nampak, tak bisa lihat. Dilahir usia 2 tahun, ayah hendaknya bapaknya meninggal. 4 tahun buta permanen. Lalu dengan izin Allah, keduanya sering berdoa. Ayah ibunya sering berdoa supaya Al-Bukhari kecil ni kelak jadi ulama, dekat dengan Allah. Namun kadar Allah ayahnya wafat, ibunya meneruskan perjuangannya, dibawa ke seorang syekh untuk talaqi. Buta mata diganti oleh Allah dengan tajamnya penglihatan hati. Dia punya ingatan luar biasa, spesial. Jadi kalau dibacakan ni satu halaman, seketika hafaz, titiknya, komaknya tanpa diulang, satu kali saja. Ya, jadi ada orang cepat ingat, lambat lupa. Yang kedua ada cepat ingat, cepat lupa. Yang ketiga lambat ingat, lambat lupa. Yang keempat ni agak susah, lambat ingat, cepat lupa. Jadi saya terangkan sampai 2 jam ni, ingat sekarang? Belum. Sekarang ingat? Ingat. Keluar masjid, lupa dia. 4. Imam Al-Bukhari, cepat ingat, sulit lupa. Cepat ingat, sulit lupa. Sampai dibacakanlah oleh syekh itu kemudian surahnya surah ke-50. Surah ke-50. Saat dibacakan surah ke-50 itu dibacakan Qaf sampai selesai. Sengaja saya syekhnya bertanya, siapa yang sudah hafaz? Hanya bertanya saja, lempar soalan biasa. Ni Al-Bukhari budak paling kecil, yang lain sudah besar-besar. 6 tahun, 5 tahun, dia 4 tahun sendiri. Siapa yang sudah hafaz? Dia mengangkat tangannya. Al-Bukhari mengatakan, hafiztu ala sadri. Hafiztu an sadri. Saya sudah hafaz, tertanam dalam jiwa saya. Hafaz dalam kepala. Jadi ada hafaz di luar kepala, belum hafaz. Ada hafaz dalam kepala. Dia cakap, hafiztu an zahri qalbi. Saya hafaz dalam jiwa saya. Syekhnya terperanjat, minta dia maju. Ta'al ya bunyi. Ta'al ya bunyi. Datang ke depan, diminta dibacakan. Persis bacaannya sempurna. Makhrajnya, sifat hurufnya, tajwidnya. Cakap gurunya saat itu, minal an tadrusul hadis. Sejak sekarang, Ananda mesti belajar hadis. Karena belajar Quran itu mudah. Allah jamin kemudahannya. Nanti kita akan belajar. Allah jamin kemudahannya. Sekarang belajar hadis. Senanglah pada saat itu Al-Bukhari. Pulang dia ke rumahnya, diantar oleh khadimnya, berjumpa dengan ibunya. Dia cakap, amati, 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 ummi, 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 ma. Tadi terjadi peristiwa begini. Aku diminta menghafaz Quran. Aku hafazkan, aku bacakan depan syekh. Dan syekh meminta untuk belajar hadis. Sekarang aku ingin belajar hadis. Apa cakap ibunya? Ya bunayya iktafi bil Quran. Nah, cukupkan dengan Quranmu dulu karena engkau punya keterbatasan. Lepas Quran baru pindah hadis. Apa kata Al-Bukhari? La ya ummi uridul hadis. Tidak ummi, saya ingin belajar hadis. Karena dia thiqah dengan gurunya. Lalu masuklah Al-Bukhari kecil merabak jalan masuk ke kamarnya. Ibundanya kemudian sedih menatapnya. Masuk kemudian ke mihrabnya. Dia hamparkan sejadah. Dia berdoa kepada Allah. Perhatikan doanya. Yal basir, yalladhi ala kulli syai'in qadir, a'id basiratabni. Yal basir, ya Allah yang maha menatap dengan tajam, pemilik segala tatapan. Ini adab dalam Al-Quran. Jika hendak kita berdoa, diantaranya coba mulai dengan Al-Asma'ul Husna. Itu ada nanti di Quran surah ke-17 ayat 110 sampai 111, paling kanan di pertengahan. Tadi yang baca Quran baru sampai ayat 20. Nanti di ayat 110, 111 mulai dengan Al-Asma'ul Husna. Qulid Allah awil Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Maka doa itu akan cepat dijawab. Maka ibundanya berkata, ya Al-Basir, ya Allah pemilik segala penatap, pemilik segala tatapan, yang maha menatap dengan tajam. Ya Alladhi ala kulli syai'in qadir, yang tidak punya batas dalam kuasa. A'id basiratabni, mohon kembalikan penglihatan anakku. Al-Bukhari kecil saat ibundanya berdoa sedang mengulang hafazan Qurannya. Saya ingin berkata bagaimana keberkahan Al-Quran bahkan bisa memberikan kemuliaan saat di dunia. Al-Bukhari sedang mengulang hafazan Qurannya. Sampai di ayat kemudian, Masya Allah, masuklah ke ayat ke-21, 22 dan seterusnya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid.
Quran surah 50 masuk ke ayat 22-nya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh engkau dahulu pernah tak bisa menatap. Sesungguhnya ayat ni konteksnya akhirat. Cuman Allah turunkan kemuliaannya saat di dunia. Sungguh engkau dahulu tak bisa menatap. Fakashafna anka ghita'aka. Maka mulai sekarang ni kami akan bukakan tabir yang menutup pandanganmu itu. Fabasaruka al-yawma hadid. Maka pandanganmu mulai sekarang akan kembali menatap lagi dengan tajam. Ibunya menyebut dia al-basir. Al-Bukhari sampai di ayat wabasaruka al-yawma hadid. Maka seketika tertiba kemudian kata dokter medis tak bisa sembuh ni. Ini buta permanen. Seketika apa yang mustahil bagi makhluk tidak ada yang mustahil bagi Khalik. Terbuka pandangannya, dia bisa menatap. Saking kagetnya dia panggil ibunya. Ummi laqad ra'ait. Ibu, sekarang saya sudah bisa lihat lagi. Ibunya sedang tertidur karena capailah penat dia berdoa, tertidur. Dalam mimpinya dia bertemu Nabi Ibrahim, mengatakan kepadanya, anakmu sekarang akan melihat lagi. Datang kemudian anaknya terkaget, dia bangun. Ummi laqad ra'ait. Bu, saya bisa melihat kembali. Kata ibu, rubbama ra'aita biqalbik. Kata ibunya, mungkin kau melihat dengan hatimu. Kata Al-Bukhari kecil, la bal bi'aini. Tidak, bahkan dengan mataku. Sekarang engkau pakai pakaian begini. Di sekitaran kita ada benda-benda ini. Keduanya berpelukan, menangis kemudian. Sejak itulah kemudian Al-Bukhari belajar hadis sampai menuntaskan Sahih Al-Bukhari 16 tahun di Makkah dan di Al-Madinah Al-Munawwarah di Masjid Nabi. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم